Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Armando Supriyanto. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja ya. Baik, untuk pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan materi tentang pengelolaan arsip. Untuk yang pertama, yaitu pengertian arsip. Arsip adalah sebuah catatan atau rekaman yang diketik, dicetak, atau ditulis dalam wujud angka, gambar, dan huruf yang memiliki arti dan juga tujuan tertentu untuk dijadikan sebagai suatu bahan informasi dan juga komunikasi yang prosesnya direkam dalam berbagai media, misalnya media komputer, kertas, atau kertas film. Untuk selanjutnya yaitu pengertian tentang kearsipan. Apa sih kearsipan itu? Kearsipan merupakan tata cara pengurusan penyimpanan wasiat dan menurut aturan serta prosedur yang berlaku dengan mengingat 3 unsur pokok yang meliputi penyimpanan, penempatan, dan penemuan kembali. Selanjutnya yaitu tujuan pengelolaan arsip. Terdapat 5 tujuan pengelolaan arsip. Yang pertama yaitu menjaga arsip tetap baik dan aman. Yang kedua, menghemat tempat penyimpanan dan menjaga kerahasiaan. Yang ketiga, mempermudah pencarian arsip ditemukan dengan cepat dan tepat dan menghemat waktu dan tenaga. Yang keempat, dapat dilakukan penyusutan. Yang kelima, menjaga arsip-arsip penting dan terselamatkannya arsip statis sebagai memori dan bukti sejarah. Selanjutnya yaitu bentuk dan corak arsip. Yang pertama ada arsip tekstual. Arsip tekstual sendiri berbentuk surat-surat, naskah, kertas kerja, laporan, buku panduan, formulir, dan lain-lain. Yang kedua yaitu arsip audiovisual. Audiovisual terdiri dari foto, film, musik, rekaman video, dan rekaman suara. Yang terakhir yaitu arsip elektronik. Arsip elektronik terdiri dari disket, CD, flash disk, memory card, dan hard disk. Jenis arsip dibagi menjadi dua, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Untuk yang pertama yaitu arsip dinamis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Contoh dari arsip dinamis sendiri yaitu yang pertama ada daftar absen karyawan, kedua raport, ketiga ijazah, keempat sertifikat tanah dan bangunan. Selanjutnya yaitu sertifikat arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna, kesejarahan, telah habis retensinya, dan keterangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan atau lembaga kearsipan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penyimpanan arsip. Untuk yang pertama yaitu sistem alfabet. Sistem alfabet sendiri merupakan sistem arsip berdasarkan abjad, biasanya menggunakan metode penyusunan dokumen yang dilakukan secara berurutan, mulai dari arsip yang berawalan huruf A sampai dengan Z. Untuk menyusunnya, nama-nama atau kata dibagi menjadi 4 golongan, yaitu nama orang, nama perusahaan, nama instansi pemerintah, dan nama organisasi. Yang kedua yaitu sistem subjek. Sistem penyimpanan arsip ini digunakan untuk menyimpan arsip yang dikelompokkan berdasarkan masalah yang sering terjadi. Masalah ini dikelompokkan menjadi satu subjek, seumpamanya masalah kepegawaian dan keuangan. Selanjutnya yaitu sistem wilayah. Arsip ini dikelompokkan berdasarkan daerah atau wilayah yang tertera pada alamat surat atau dokumen. Nantinya, dokumen akan diklasifikasikan menurut kelompok atau tempat penyimpanan
berdasarkan kota, daerah, atau negara dari dokumen berasal dan tujuannya. Yang keempat yaitu sistem nomor. Sistem penyimpanan arsip ini biasanya digunakan oleh arsiparis yang melakukan indexing atau klasifikasi dokumen atau arsip berdasarkan nomor atau numerik sebagai pengganti dari nama orang atau badan. Yang terakhir yaitu sistem kronologis atau tanggal. Sistem penyimpanan arsip ini disusun menurut urutan tanggal datangnya surat atau arsip. Surat-surat atau arsip yang datang lebih akhir akan ditempatkan di bagian paling depan. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis peralatan kearsipan berdasarkan fungsinya masing-masing. Di sini ada filing cabinet, rotary, dan lemari arsip. Untuk filing cabinet sendiri adalah merupakan peralatan arsip yang biasanya digunakan untuk menyimpan berkas ke dalam laci. Filing cabinet ini bisa terbuat dari plastik, logam, maupun kayu. Di bagian laci biasanya menggunakan semacam slide untuk mempermudah ketika membukanya. Lalu ada semacam pengunci untuk mencegah laci ketarik keluar hingga lepas. Mekanisme sederhana ini sangat membantu untuk buka tutup laci. Di depan laci bisa ditempelkan label untuk memudahkan mengidentifikasi berkas yang ada di dalamnya. Yang kedua yaitu rotary. Rotary adalah alat kearsipan untuk menaruh berkas dan bisa digerakkan secara berputar. Jenis ini memang dirancang sedemikian rupa untuk tujuan bisa menampung berkas lebih banyak dari lemari biasa termasuk filing cabinet. Yang ketiga yaitu lemari arsip. Lemari arsip memiliki fungsi sama seperti filing cabinet tadi, namun bentuknya lebih mirip ke almari pakaian, dan penyimpanannya pun tidak dilakukan seperti filing cabinet. Penyimpanan pada lemari arsip ini biasanya dengan cara memasukkan berkas ke dalam opener lalu diletakkan secara berdiri atau menyamping. Selanjutnya yaitu rak arsip. Rak arsip merupakan alat pengarsipan dengan menyusun berkas secara lateral atau menyamping. Berkas-berkas ini dikelompokkan dahulu lalu dimasukkan ke dalam opener atau kotak arsip sesuai pengelompokan. Selanjutnya yaitu map arsip atau map folder. Map ini dapat digunakan untuk menyimpan surat-surat atau dokumen lain yang tidak terlalu banyak, dapat berkisar dari 1 hingga 50 lemari. Selanjutnya yaitu order. Order ini seperti map folder, yaitu untuk menyimpan berbagai surat dan dokumen. Selanjutnya yaitu stapler. Stapler sendiri merupakan alat untuk menyatukan beberapa lembaran kertas dengan mengikatnya dengan isi staples. Selanjutnya ada perforator. Perforator adalah alat yang biasanya digunakan untuk membuat lubang di tepi kertas, namun dapat pula digunakan juga untuk melubangi arsip. Alat ini penting dalam peralatan pengarsipan karena dibutuhkan ketika ingin memasukkan berkas ke dalam order, maka berkas tersebut perlu dilubangi terlebih dahulu dengan perforator. Selanjutnya yaitu label atau sticky note. Label sendiri merupakan alat yang digunakan untuk memberi judul pada pengelompokan kertas, lalu dapat ditempelkan pada bagian folder. Selanjutnya yaitu ada alat sortir. Nah, alat sortir ini biasa digunakan untuk memisahkan surat-surat untuk menyimpan ke folder masing-masing. Di industri percetakan biasanya alat ini sering digunakan untuk menyusun surat atau faktur yang memiliki beberapa rangkap. Yang selanjutnya yaitu guide. Guide sendiri merupakan lembaran kertas yang digunakan untuk sekat atau pemisah bagian-bagian dokumen. Kemudian ada numerator. Numerator sendiri biasanya digunakan untuk membubuhkan nomor pada lembaran dokumen tanpa harus mencetaknya dengan mesin printer. Selanjutnya yaitu stok map folio.
Nah, Stop Map Folio merupakan alat kearsipan seperti map folder berbahan dasar kertas. Stop Map memiliki fungsi menyimpan dokumen yang sifatnya sementara seperti invoice, penawaran, surat perjanjian, dan lainnya. Selanjutnya yaitu map plastik atau map Snellhector. Map ini biasa digunakan untuk menyimpan dokumen seperti hanya Stop Map Folio maupun map-map lainnya. Kemudian yang terakhir terdapat hanging map. Hanging map merupakan sebuah map yang memiliki kaitan di atasnya. Kaitan ini berfungsi untuk menggantungkan map pada filing tray yang nantinya dimasukkan ke dalam filing kabinet. Nah, mungkin itu tadi pemaparan materi dari saya tentang kearsipan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.